Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabatku semua, dimanapun sedang berada, semoga keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan menyertai kita semua, serta taufik dan hidayahnya dapat kita peroleh setiap saat kita mau. Terima kasih saudara dan sahabatku. Sedikit wawasan yang mungkin bisa masuk untuk menjadi renungan bersama. Kali ini saya hanya ingin sedikit berbicara tentang agama-agama langit yang pada akhir zaman ini mungkinkah untuk disatukan menjadi satu atau dalam satu metodologi agama, sehingga meskipun berbeda, karena kita tahu tujuannya adalah satu, yaitu Sang Maha Esa. Dalam nebuah seluruh agama dikabarkan akan datang seseorang yang dia bisa dikatakan sebagai pembaharu atau penyelamat di akhir zaman. Dan dalam hal ini seperti Yahudi menyebut sebagai Mesias dan Buddha menyebutnya sebagai Maitreya, sedangkan Hindu menyebutnya sebagai Kalki Avatar, dan Nasrani menyebutnya sebagai kedatangan Isa Al-Masih. Sedangkan di dalam Islam sendiri kita tahu, yaitu Al-Mahdi. Sedangkan kita sebagai orang Jawa pun memiliki keyakinan yang lain, yaitu sebagai sebutan seorang satrio piningit. Pertanyaannya, apakah mereka yang datang adalah orang-orang yang sama, ataukah mereka itu orang-orang yang berbeda? Dan satu lagi, apakah mereka zaman datangnya itu di satu zaman atau di zaman yang berbeda-beda, dalam arti setahun atau 2 tahun kemudian mereka datang di kaumnya masing-masing, atau bagaimana? Marilah untuk sekedar kita bahas. Tapi saya mohon ini tidak menjadi perdebatan, maka harus menggunakan nalar tinggi sebagai seorang pelaku spiritual. Dan sebaiknya saya tidak ingin ini menjadi perdebatan, maka bijaklah dalam mensikapinya. Terima kasih saudaraku. Yang pertama, logika tentang kedatangan Sang Pembaharu. Jika kita melihat sejarah, setiap agama samawi memiliki channel atau wasilahnya masing-masing yang dibawa oleh satu orang pada zamannya. Misalnya, seorang Nabi Musa membawa Taurat untuk Bani Israel. Nabi Isa membawa Injil untuk Nasrani. Demikian pula dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran. Tapi beda dengan yang lain kalau Rasulullah membawa untuk seluruh umat manusia, sehingga ada perbedaan signifikan antara Rasul sebelum dan sesudah Nabi Muhammad, atau sebelum Nabi Muhammad dan pada waktu beliau diutus. Dalam setiap zaman hanya ada satu channel wasilah yang dibawa oleh satu orang Rasul.
Dan saya yakin itu pun tidak pernah ada 2 atau 3 rasul yang membawa wasilah di zaman yang sama. Ini adalah pola Tuhan yang selalu konsisten pada satu zaman, satu pembawa pesan. Yang kedua, saudaraku, agama samawi di akhir zaman yang sekarang kita ini rasakan sudah rusak dan butuh adanya satu pembaruan. Di akhir zaman, di seluruh agama samawi dikabarkan akan mengalami satu kerusakan. Nabi Muhammad pun pernah bersabda, Islam akan kembali asing sebagaimana awalnya. Artinya, agama Islam pun akan kehilangan esensinya. Hanya tinggal nama dan ritual tanpa makna. Ingat, ritual tanpa makna. Al-Quran akan tetap ada, tapi hanya sebagai tulisan tanpa dipahami isi dan esensi yang terkandung dalamnya. Dalam kondisi seperti ini, seluruh agama samawi membutuhkan satu pembaharu yang akan membangkitkan kembali esensi agama tauhid. Pembaru ini tidak datang untuk membawa agama baru, tidak, tetapi untuk menyatukan seluruh agama samawi yang telah datang sebelumnya dalam satu kebenaran agama tauhid. Ingat, dalam satu kebenaran dan ajaran agama tauhid. Saudara dan sahabatku semua, satu pembaharu ada di satu zaman. Inilah yang sudah terjadi pada zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. Logikanya, jika di akhir zaman seluruh agama samawi rusak, maka hanya ada satu pembaharu yang akan datang. Dia tidak akan membawa merek agama baru atau agama tertentu, karena agama tersebut sudah tidak relevan dengan zamannya. Dia hanya akan membawa agama tauhid yang menyatukan seluruh perspektif agama samawi. Ia datang di satu zaman yang sama, bukan di zaman yang berbeda-beda, dan dia membawa satu metodologi agama yang akhirnya dapat menyatukan seluruh agama samawi sebagai tujuan utamanya. Dan ini sesuai dengan pola Tuhan yang selalu mengutus satu pembawa pesan di setiap zamannya, yang selalu mengutus rasulnya untuk mendidik umatnya di setiap zamannya. Tidak mungkin ada 2 pembawa wasilah di zaman yang sama. Keempat adalah menyatukan perspektif agama samawi. Saudara dan sahabatku, datangnya sang pembaharu ini akan menyatukan seluruh perspektif agama samawi yang selama ini sudah terpecah belah. Ini akan menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh semua agama samawi sebenarnya adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, meskipun mereka memberikan nama yang berbeda-beda. Saudara dan sahabatku semua, dengan memahami ini semua, kita bisa melihat bahwa agama tauhid adalah agama yang menyatukan seluruh agama samawi. Ia adalah agama yang abadi, tak terbatas oleh ruang dan waktu, karena datangnya dari Yang Maha tak terbatas. Yang kelima, saudaraku, tugas kita sebagai umat di akhir zaman. Di akhir zaman, kita adalah mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan bermakrifatullah. Itulah misi dan tugas seluruh hamba yang ada di dunia.
Kemudian setelah kita mampu mengenalnya, maka haruslah menyebarkannya kebenaran tauhid ini kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad pun bersabda, awaludin ma'rifatullah. Artinya awal orang beragama itu dengan mengenal Allah, dengan mengenal siapa yang menjadi tujuannya dalam beragama. Kita harus mengenalkan cara menyembah Allah kepada ahli kitab dan semua orang yang terdogma oleh agama baru. Kita pun harus menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh semua agama samawi sebenarnya adalah Tuhan yang sama. Kemudian saudara dan sahabatku, sebagai penutupnya, kita akan menuju kesatuan agama tauhid. Saudaraku dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, di akhir zaman seluruh agama samawi akan bersatu dalam agama tauhid. Sang pembaharu yang dinubuatkan oleh semua agama samawi adalah orang yang sama. Jadi bukan orang lain atau orang-orang yang tidak pernah kita kenal, yaitu yang datang dari satu zaman yang sama. Ia tidak membawa agama baru, tetapi menyatukan seluruh agama samawi dalam satu kebenaran. Untuk itu, mari kita persiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan mengenal Tuhan, ma'rifatullah, dan memahami esensi agama tauhid itu sendiri. Kita bisa kok menjadi bagian dari kebangkitan spiritual di akhir zaman ini. Ketahuilah sahabat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sedikit cahaya pencerah dalam diri kita dan akhirnya menjadi manusia yang tetap dalam hidayahnya. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.